Baik, kami dari perusahaan PT Wanatara Persada selaku perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Obi, ini adalah salah satu program unggulan kami, inovasi terhadap petani, dan hasil supervisi kami di lapangan melihat kondisi petani dan menyikapi keluhan-keluhan petani. Untuk petani greenhouse dalam hal ini, kendala-kendala yang mereka alami adalah pengairan air untuk penyiraman tanaman, karena sistem penyiraman tanaman mereka lagi tidak menggunakan alat yang bersifat manual, namun dia menggunakan sprinkler seperti yang terlihat di dalam ini membutuhkan debit air yang besar. Seperti ada sumur yang mereka buat, kalau satu kali penyiraman saja sudah kering sumur. Itu yang menjadi kendala besar bagi petani dalam pengembangan penanaman setiap siklus tanamannya. Sehingga keluhan itu kami langsung merespon tindakan mereka. Dalam waktu dekat kami akan membangun bak penampung air di sini lewat sumber. Kita manfaatkan air sungai yang ada di seberang sana, sekitar jaraknya dari kebun petani ini sampai ke sumber air itu, air kalinya, sungainya sekitar kurang lebih 300-400 meter. Yang itu akan kita alirkan ke sini untuk bisa menjawab kebutuhan air yang dibutuhkan oleh petani, sehingga pengembangan petani ke depannya lebih maksimal dalam memproduksi jumlah panen yang diharapkan oleh petani. Kemudian kendala yang kedua bagi petani adalah akses jalan ke sini. Di sini ada satu aliran air yang membelah jalan, dan itu sangat mengkhawatirkan bagi petani ketika akses keluar masuk mobil sangat mempengaruhi risiko kecelakaan di situ. Sehingga respon kami mungkin juga dalam beberapa bulan ke depan kami akan membangun jembatan penghubung jalan ini, sehingga transportasi petani menggunakan mobil itu bisa tidak lagi mengalami kendala atau masalah di lapangan, sehingga akses untuk bagaimana hasil panen petani dibawa kepada perusahaan ataupun ketua koordinatornya di Desa Laiwi itu tidak lagi mengalami masalah, karena ketika petani juga mau masukkan bibit, masukkan pupuk, itu takut di situ. Kadang-kadang petani sudah ketika musim hujan deras, banjir, mereka takut untuk lewat akibat mobilnya diparkir di situ dan memikul membawa secara jalan kaki pupuk mereka. Itu yang menjadi kendala sangat besar. Olehnya itu kami secepatnya merespon ini. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa antisipasi, maka jumlah panen petani dan daya semangat petani juga akan bangkit, sehingga menjawab semua kebutuhan pasar yang ada baik di perusahaan maupun permintaan pasar yang ada di lokal. Itu saja mungkin harapan kami. Kemudian juga kami juga petani sini juga membutuhkan kultivator yang mini, kultivator mini untuk membajak tanah, karena keluhannya kalau sekalipun seperti ini lalu cangkul-cangkul juga, capek juga petani dalam mengenangan ini. Itu dalam waktu dekat juga kami akan menyumbang 1 sampai 2 unit kultivator untuk membantu petani dalam melakukan penanaman. Mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dampaknya terhadap kehadiran perusahaan untuk mengambil hasil sayur sampai penjualan pasar itu bagaimana dampaknya dengan adanya perusahaan? Ada dampaknya dengan perusahaan, agak sedikit, artinya menguntungkan bagi orang juga petani, bahwa karena dari perusahaan juga kan dia ambil partai itu tersama dengan pasar-pasar lagi, ambil kilo-kilo. Bagaimana, ada kendala atau ada usulan atau harapannya ke depan itu seperti apa perusahaan terhadap petani?
Kalau tersulan sih untuk petani. Iya. Untuk ke depan, untuk bagaimana pengembangan. Karena nantinya ini kan kalau perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, terus bagaimana orang nanti untuk menghadapi untuk mandiri itu, bagaimana hasil-hasil pertanian mau dijual, dia kenapa? Harapannya seperti apa? Harapan orang sih kalau boleh jangan sampai perusahaan dia inilah. Artinya kalau tong so taruh perusahaan, kalau harap pasar juga beberapa tahun lalu juga udah mau ambil sayur. Kalau adanya perusahaan mungkin menguntungkan bagi tong petani juga. Berarti secara pendapatan mampulah untuk memenuhi kebutuhan. Iya, sampai- siap. Sudah berapa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kami bersama salah satu kelompok usaha hasil binaan dari Mitra Kerja PT Wana Tiara Persada, yaitu Pak Hasan ya. Ya. Ya, mungkin Pak Hasan sedikit kita dialog sore ini. Kira-kira jenis tanaman apa saja yang Pak Hasan kelola di pertanian hasil? Kalau untuk sementara ini Pak, yang kita tanam yaitu rica kribu, sama timun, kacang panjang, kupare, sama ini terong. Ya. Mungkin sudah berapa lama Pak Hasan bermitra dengan PT Wana Tiara Persada ini? Kalau sama ini sudah sekitar 3 tahun berjalan. 3 tahun ya. Terus hasil panennya ini pasarkan di mana saja? Kalau hasil panennya itu kita pasarkan di perusahaan sama di Kawasi sama di Holsagu. Terus sama orang yang di bagian pasar-pasar, dan sebagian masyarakat yang ada punya hajat acara apa ambil di kita juga. Kira-kira ada harapan atau masukan dari Pak Hasan sebagai kelompok tani usaha mitra bersama ini dengan PT Wana Tiara, kira-kira ada harapan apa? Kalau kita punya harapan satu, jadi untuk semangat kita punya kerja di sini, kita mau itu ya butuh bimbingan, butuh bantuan. Satu ini macam alat pertanian itu Pak. Ya. Kalau alat pertanian kita punya kan ada 2, Ya. cuma itu kan kecil, termampu Pak itu Pak untuk menguasai lahan seluas ini kan. Jadi kendalanya itu kan kalau alatnya itu kan terlambat tanam itu. Makanya kadang itu kan pelanggan itu sampai dia punya orderan itu kan sampai terlambat, karena kan kemungkinan kita kan kerja pakai lahan kecil, alat kecil. Jadi kita butuh bantuan kalau bisa dari perusahaan Wana Tiara itu bantu mesin ya? bajak itu yang Hasil pajak. Kubota itu, merek Kronos itu Pak. Oke. Selain bantuan alat, peralatan juga binaan ya? Ya binaan, Pendampingan. ya sama kalau bisa bertahan kita punya hasil panen tampung ya alhamdulillah. Kita lebih tambah semangat begitu. Iya, iya. Baik, terima kasih. Itu sekedar wawancara singkat dengan salah satu kelompok usaha tani, Pak Hasan. Iya. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama, Pak.